Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 6 dengan anggota yang pertama 1 Agus Setiawan, 2 Rian Arianta, 3 Fahrudin, dan saya sendiri Rizky Kumerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan metode bijaksi dalam menghitung bagian bola pewangi yang terendam ketika mengapung di atas air. Nah, dari pengertiannya, metode numerik adalah salah satu teknik penyelesaian yang diformulasikan secara matematis dengan cara operasi hitungan aritmetik dan dilakukan secara berulang-ulang dengan bantuan komputer atau secara manual. Nah, di sini dijelaskan bahwa metode bijaksi itu salah satu metode tertutup untuk menentukan solusi akar dari persamaan non-linear. Atau disebut juga metode pembagian interval atau metode yang digunakan untuk mencari akar-akar persamaan nonlinear melalui proses iterasi, dengan prinsip utama itu adalah merupakan metode yang digunakan untuk mencari akar yang tadi saya sudah jelaskan, mencari titik tengah atau membagi dua interval antara batas atas dan batas bawah yang telah diberikan pada suatu fungsi yang menjadi acuan untuk memperakurakan akar dari suatu fungsi fx untuk mendekati 0. Nah, contohnya di sini adalah x1 sama dengan batas atas, x0 adalah batas bawah, x2 sama dengan titik tengah. Formula untuk mencari titik tengahnya itu x2 sama dengan x1 ditambah x0, nah, dibagi 2 itu. Nah, untuk teorema penyesuaiannya itu adalah satu rank x sama dengan AB menjadi akar bila FA dan FB berlawanan tanda atau memenuhi FA dikali FB kurang dari 0. Karena FA dikali FB kurang dari 0, misalnya rank X, A dan B itu terdapat akar sebanyak bilangan ganjil. Karena FA dikali FB lebih besar dari 0, maka pada rank X, A dan B itu tidak dapat dikatakan terdapat akar. Atau jika FA dikali FB lebih besar dari 0, maka pada rank X, A dan B itu terdapat akar sebanyak bilangan genap. Nah, saat di kasusnya di sini kita menggunakan contoh seperti ini, menggunakan contoh teknik pembagian batas atas bola apu pewangi. Jadi kasusnya seperti ini. Saya bekerja di perusahaan penyegar toilet yang memproduksi bola pewangi untuk toilet duduk. Bola tersebut memiliki gaya gravitasi sebesar 0,6 dengan panjang jari-jari 5,5 cm. Adi diminta untuk mencari bagian bola yang terendam ketika mengapung di atas air. Nah, jadi di sini kasusnya itu adalah bola pewangi di toilet itu kan dicelupkan di air. Nah, kita akan hitung bola yang terendam itu berapa. Nah, persamaan bagian bola yang terendam air X ada sebagai berikut. Nah, ini X pangkat 3 dikurangi 0,165 X pangkat 2 tambah 3,993 dikali 10 pangkat 4 sama dengan 0. Nah, gunakan metode bijaksi akar persamaan untuk menentukan X yang merupakan bagian bola yang terendam di air. Lakukan 3 kali iterasi untuk memperkirakan akar persamaan di atas. Cari perkiraan kesalahan relatif absolut pada setiap iterasi dan jumlah digit yang signifikan setidaknya tepat pada akhir setiap iterasi. Itu. Nah, solusinya dilihat dari sudut pandang permasalahan fisika. Bola akan terendam di antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 2R. Dan di sini dijelaskan adalah R adalah jari-jari bola. Nah, maka diasumsikan X1 sama dengan 0. Dan tadi terendam adalah X0. XU sama dengan 0,11 yang dihitung dari jari-jari. Nah, cek apakah fungsi berubah tanda di antara X1 dan XO. Di sini sudah dituliskan
Rumusnya sebagai berikut. Nah, kemudian dari yang hitungan tadi, dapat kita simpulkan bahwa setidaknya ada satu akar di antara X1 dan XO, yaitu 0 dan 0,11 di sini. Nah, pada iterasi pertama, akar yang tadi terletak antara XM dan XO yang mana terletak di antara 0,55 di sini dari hitungan yang tadi, dan 0,11. Jadi batas atas dan batas bawah yang baru adalah X1-nya adalah 0,055 tadi dari hitungannya tadi di sini, dan SM adalah 0,11. Pada titik ini dibutuhkan kesalahan relatif absolut, tidak bisa dikalkulasikan karena kita belum mendapatkan perkiraan yang sebelumnya. Jadi perkiraan kesalahannya itu harus ditemukan terlebih dahulu. Nah, pada iterasi kedua, kita masih menggunakan rumus yang tadi, yang X1 tambah XO dibagi 2. Nah, oleh karena itu akar angka adalah tanda kurung antara X1 dan XM, yaitu 0,55 dan 0,0825. Jadi batas bawah dan atas dari bracket baru X1 sama dengan 0,055 dan SO 0,825. Nah, kesalahan perkiraan relatif absolut iterasi kedua itu dirumuskan seperti ini. SM yang baru dikurangi SM yang lama dibagi SM yang baru dikali 100. Jadi yang tadi perhitungan yang hasilnya 0,0825 itu dikurangi dengan SM yang lama, perhitungan yang lama dibagi lagi perhitungan yang baru. Nah, habis itu dikali 100 sama dengan 33,33%. Nah, tak satu pun dari angka yang signifikan setidaknya benar dalam angka perkiraan SM, karena kesalahan perkiraan data lebih besar dari 5%. Lebih besar dari 5%. Nah, jadi kita harus menghitung dengan iterasi ketiga. Nah, ini adalah dari perhitungan yang tadi, masih yang tadi. Nah, itu dimasukkan ke sini, yang di sini. Nah, oleh karena itu akar adalah tanda kurung antara X1 dan XM, yaitu antara 0,055 dan 0,0875. Nah, dari yang SM yang lama tadi itu dikalkulasikan dengan yang baru itu dibagi 2 sama dengan ini, 0,0675. Jadi ke atas bawah dan atas dari bracket baru S1 sama dengan 0,55 yang lama dan SO adalah 0,0675 yang baru. Nah, kesalahan perkiraan relatif mutlak di ujung iterasi ketiga adalah sebesar 20%. Di sini dikalkulasikan seperti yang tadi, dipersenkan. Nah, masih ada angka yang signifikan. Tidak ada angka yang signifikan setidaknya benar dalam akar estimasi persamaan sebagai kesalahan perkiraan relatif absolut lebih besar dari 5%. Jadi masih lebih besar dari 5% karena hasilnya 20%. Nah, dari perhitungan tersebut kita menghitung sebanyak 7 iterasi. 8 dengan iterasi ini dihitung pada tabel 1 di sini. Iterasi sampai 10. Nah, untuk tabel yang pertama, kalau pertama ini mengisi jumlah iterasi untuk metode pembelahannya. Nah, pada akhir iterasi yang ke-10 di sini absolutnya itu sama dengan 0,1721%. Maka jumlah signifikan digit setidaknya benar digunakan oleh nilai besar dari M jadi M2 sama dengan 2. Jumlah signifikan digit setidaknya benar dalam akar diperkirakan 0,0
06241 pada akhir iterasi 10 adalah 2, berarti 2 ya. Nah, kesimpulan, keuntungan menggunakan metode biseksi dalam penyelesaian persamaan adalah metode biseksi selalu bersifat konvergen atau terpusat. Ini disebabkan karena metode menguruk akar yang dipastikan akan selalu terpusat. Kedua, iterasi dilakukan dengan membagi interval menjadi 2 bagian, jadi kita dapat memastikan error kesalahan dalam setiap penyelesaian dari persamaan. Nah, jadi intinya seperti itu. Kita harus menentukan errornya dengan menghitung secara biseksi. Ini sangat akurat dikarenakan perlu perhitungan yang panjang. Dengan biseksi kita akan menemukan jawaban yang paling terdekat, seperti itu. Terima kasih. Sekian dari kelompok saya atau kita. Bila ada kesalahan harap dimaafkan. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.